Gunung batu seperti itu tidak akan goyah sekalipun ada hujan, sekalipun ada badai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah menyaksikan berbagai kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, satu demi satu. Tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan. Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara kami sampai sejauh ini. Walaupun kadangkala kami lalai di dalam meminta perlindungan dan mengandalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa untuk menyertai kami. Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah lalai, sekalipun kami kurang setia, tetapi Tuhan tetap setia. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penjagaan Tuhan sampai kepada saat ini, sehingga kami tetap dapat berbakti, beribadah, dan bahkan melanjutkan hidup yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kiranya akan mencerahkan, memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti serta berjanji untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, shalom, apa kabar? Shalom, puji Tuhan ya. Saya senang sekali melihat kita ceria di sini, dan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam waktu dekat ini. Tuhan sudah menyatakan karyanya yang besar dalam hidup ibu-ibu sekalian. Saya senang sekali dan diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Tadi ibu-ibu sudah membaca ayat yang sudah disebutkan di dalam Mazmur 46 ayat 2-4. Tetapi saya akan menambahkan 3 ayat ya. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 7 saya akan bacakan untuk ibu-ibu semuanya. Ya, boleh melihat di screen ataupun boleh membaca dari Alkitab kita. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua dari Mazmur 46. Saya diberikan tema yakni mengandalkan Allah. Mazmur 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semuanya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot, nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan guncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Di screen belum terlihat sempurna ya. Ya, walaupun screen-nya belum muncul, saya tetap akan mulai saja. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah mengandalkan Allah pelindung. Nah, di sini menurut Mazmur 46 yang kita baca bersama-sama, kita melihat kota itu
menurut pendapat orang biasa ataupun pendapat orang awam, kota itu berarti kawasan tempat tinggal penduduk dari berbagai lapisan masyarakat. Kota juga berarti daerah tempat tinggal penduduk dengan kepadatan tinggi, fasilitas modern, dan penduduknya tidak bekerja di sektor pertanian ya. Jadi seperti Jakarta ini, apalagi daerah Kelapa Gading ini termasuk daerah yang elit begitu ya. Nah ini tidak ada lahan untuk bertaninya, kalaupun ada itu di pinggir-pinggiran sana begitu ya. Tapi kalau di tengah kota tidak demikian ya. Jadi kota itu adalah tempat yang modern. Nah, sedangkan benteng, tadi kan disebutkan bahwa Allah itu adalah kota benteng. Nah, kota kita sudah melihat suatu tempat untuk hunian warga. Nah, sekarang kita mau melihat benteng. Benteng itu berarti bangunan tempat berlindung dan bertahan dari serangan musuh. Benteng juga berarti bangunan tembok keliling ya yang tinggi untuk perlindungan dan pertahanan dari serangan musuh. Nah, jadi kita melihat bahwa kota benteng itu adalah tempat manusia berlindung baik dari cuaca maupun dari serangan musuh. Nah, lalu kalau di dalam Mazmur 46 dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah pelindung, kita perhatikan, jadi kota benteng kita itu dapat dimaknai sebagai tempat tinggal yang sekaligus berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pertahanan kita dari serangan lawan atau musuh yang akan menghancurkan kita. Nah, kita memperhatikan bahwa secara alkitabiah kita dapat menemukan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah adalah kota benteng kita. Dan kalau kita membaca Mazmur, banyak sekali ya Mazmur-Mazmur yang mengatakan bahwa Allah itu adalah kota benteng kita, termasuk yang kita baca di dalam Mazmur 46 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 ini. Nah, ayat-ayat di dalam lagu Alamot memberi kita banyak didikan, ajaran dan juga nasihat yang berkaitan dengan pujian terhadap Allah sebagai kota benteng kita. Nah, secara global, lirik-lirik lagu Alamot ya menyatakan bahwa pertama, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kedua, kita tidak akan takut sekalipun gunung-gunung goncang dan bergelora. Ketiga, kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Keempat, semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita. Kelima, Allah akan menolong kita. Keenam, semesta Allah menyertai kita. Nah, inilah ringkasan-ringkasan yang akan kita lihat ketika kita mendalami Mazmur 46 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Nah, sekarang mari kita perhatikan yang pertama. Yang pertama adalah Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Saat ini mari kita kembali lagi memperhatikan apa yang tercatat di dalam ayat yang 1 ya. Mazmur 46 ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan. Jadi Mazmur ini semuanya itu adalah lagu, makanya itu ada kode-kode lagu ya, pemimpin biduan ya, seperti ibu yang memimpin liturgis ataupun WL ya, worship leader. Nah, seperti itulah pemimpin biduan ya, jadi pemimpin paduan suara begitu, atau pemimpin nyanyian lagu jemaat. Jadi Mazmur itu banyak sekali kode-kode lagu, termasuk yang tidak kita baca, yakni selah ya. Nah, selah itu tidak kita baca karena apa? Itu adalah tanda jedah musik. Maksudnya biasanya kita antara WL dengan pemusik kita biasanya ada kode ya, misalnya kode jempol atau kode kelingking atau kode kita kepalkan tangan, artinya berhenti begitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah selah, jadi tidak kita baca ya. Nah, tetapi di dalam Mazmur ini banyak sekali nyanyian yang menguatkan ya, menguatkan kita semuanya. Dikatakan bahwa Allah kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, Allah adalah penolong kita ketika kita dalam kesesakan. Saya mengerti ibu-ibu ya, kita yang ada di sini, mungkin yang umur 20 sedikit, yang umur 30-an ada 1-2, rata-rata umur 40 ke atas. Kalau sudah sicap, gocap, lakcap, cicap, wah ya, mulai ya. Kalau enggak kaki, ya sudah lemah, ya. Jadi sudah hati-hati. Kalau enggak jaga hati-hati, nanti takut tulang keropos jatuh, nanti patah tangan, patah kaki. Itu rata-rata di semua
semua gereja begitu ya. Jadi berbahagialah yang masih kuat walaupun sudah lakcap, cicap ya. Bersyukur kepada Tuhan. Walaupun ada yang sudah 80 juga tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kecerdasan otak, kita masih bisa berdoa walaupun mungkin jalannya nggak seperti dulu lagi, tetap kita bisa melayani Tuhan dengan doa syafaat, dengan memberikan perhatian kepada orang-orang yang lain. Nah, jadi Allah ketika memberikan perhatian kepada orang-orang yang di dalam kesesakan itu sangat terbukti ya, sudah di slide 10 ya. Tolong dihitung, sudah di slide yang ke-10. Nah, kita melihat bahwa kemudian daripada itu marilah kita juga baca di dalam kitab 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 3 dikatakan nyanyian syukur Daud. Firman Tuhan mengatakan, ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku dan kubu pertahananku dan penyelamatku. Allah, gunung batuku, tempat aku berlindung dan perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Nah, melalui ayat ini secara tersurat dan tersirat, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah bukit batu kita. Nah, kalau kita pindah kepada slide yang ke-11, kita melihat satu bukit batu yang luar biasa. Kalau ini masih gambar kota benteng ya. Coba klik satu kali lagi ke bawah, akan kelihatan bukit batu ataupun gunung batu. Nah, ibu-ibu yang pernah pergi ke Israel ya, slide ke-12 sekarang. Nah, ini betul ya. Ini adalah bukit batu. Saya pergi ke Israel udah lama sekali, sekitar 18 tahun yang lalu, tetapi yang tidak pernah saya lupakan adalah setiap detil ya perjalanan, karena bagi saya itu sangat mengesankan. Karena setiap hari kita membaca firman Tuhan, tetapi ketika kita sudah tiba di Mesir, di Yordania, dan kemudian di Israel, kita melihat bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu menjadi nyata. Nah, ketika dikatakan bahwa Allah itu adalah kota benteng penyelamat kita, maka kita melihat gunung batu sebesar itu, siapa yang bisa mengangkatnya? Gunung batu seperti itu tidak akan goyah sekalipun ada hujan, sekalipun ada badai, sekalipun ada tanah longsor begitu ya. Jadi di sana tidak mengenal yang namanya bencana seperti itu. Karena apa? Kalau kita pergi ke Gunung Sinai saja, wah, kokoh sekali saudara. Nah, jadi waktu saya pergi, umur saya 30-an begitu ya. Jadi ketika mendaki 2000 meter, kan saya ini bukan pendaki gunung ya, saya hanyalah hambanya yang dipakai penuh dengan kelemahan, dan saya biasanya hanya khotbah dan mengajar. Tetapi waktu itu ikut-ikutan mau naik Gunung Sinai ya kan. Naik Gunung Sinai itu 2000 meter, lumayan kan ya. Jadi 1000 meter itu ya dari titik di lembah sampai ke titik B itu bisa naik onta. Oke, perjalanan 1000 meter dimulai dengan onta ya. Jadi duduk di atas onta, ngeri-ngeri sedap ya. Nah, ngeri-ngeri sedap karena dia jalannya di pinggir jurang begitu ya. Jadi ya udahlah, mengandalkan Tuhan begitu ya. Nah, lalu dari titik B sampai ke puncak itu harus jalan kaki karena tidak ada lagi jalan yang bisa dilalui oleh onta. Jadi mulailah mendaki 1000 meter naik ke atas, ngap-ngapan saudara. Tetapi saya tidak terlalu berani waktu itu menampakkan kelelahan saya, tidak berani mengatakan aduh capek, karena apa? Di samping saya ada nenek-nenek umur 80 tahun, dia kuat sekali ya. Jadi yang 30 tahun ini melihat nenek-nenek begitu kuat 80 tahun, jadi malu ya. Karena apa? Karena waktu itu saya belum berolahraga ya. Kalau sekarang setelah COVID ya, saya kan kena COVID cukup parah ya, kena Delta begitu. Jadi sekarang banyak sekali rasanya stamina yang tidak seperti dulu lagi begitu ya. Nah, sejak kena COVID itulah baru setiap pagi saya itu jalannya 2 km. Pakai jalan kaki aja ya. Jalan kaki 2 km, dan mulai pada saat itu semakin terasa. Sudah kurang lebih 2 tahun saya jalan pagi setiap hari 2 km dan ditempuh hanya dalam waktu 40 menit saja ya. Nggak sampai 1 jam ya. Jadi jalan di kompleks perumahan bolak-balik begitu. 2 km. Nah, itu adalah kita melihat bagaimana dalam kesesakan kita, Tuhan memimpin kita dan kita percaya karena dia adalah gunung batu yang tidak berguncang ya.
lagu yang kita pilih ya sudah pas sekali ya, karena sesuai dengan tema ya, tak akan bergoncang dan tak akan beranjak ya, karena Allah kita itu adalah kuat, kokoh, kota benteng, gunung batu. Nah, kalau di Indonesia nggak bisa dijadikan gunung-gunung yang ada itu sebagai gunung batu. Karena apa? Di Indonesia tidak ada gunung batu, yang ada itu adalah gunung tanah kuning ya. Coba kalau kita di sini yang pernah pergi ke Batam ya, di Batam itu kan penuh dengan eksplorasi, gunung-gunung itu dipotong, dibabat habis. Lalu kalau kita dari pesawat terbang mau landing begitu, kita melihat ya ampun semuanya tanah kuning. Karena apa? Gunung sudah diratakan, dan itulah isi gunung, yakni tanah merah ya, tanah kuning begitu, tanah merah. Lalu kalau ada longsor, gunung pun bisa berpindah ya kan. Kalau ada longsor maka gunung bisa menimpa kita. Ada bencana di Indonesia mengerikan, gunung tanah tidak kuat, tetapi kalau gunung batu siapakah yang dapat memindahkannya? Nah, inilah yang dikatakan oleh Daud di dalam 2 Samuel, dan dikatakan oleh pemazmur bahwa Allah itu kuat bagaikan ya kota benteng dan gunung batu kita. Nah, oke, kita melihat di dalam slide yang ke-14, kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Kita perhatikan ada sungainya ya, ada gambar sungai. Kalau tadi yang gambar bumi itu sudah lewat, bumi tidak akan bergoncang ya, karena Allah kita itu adalah Allah yang memberi kekuatan dan menjaganya. Kecuali saatnya kalau Allah mengatakan berakhirlah bumi lama, maka bumi lama akan berlalu ya, tidak akan nampak seperti ini lagi. Kita pindah ke slide 14, di situ ada gambar yang kelihatannya indah sekali. Memang ini adalah lukisan manusia, tetapi ini menggambarkan tentang tempat tinggal Allah, yakni surga nantinya yang kita akan menuju ya. Kita akan menuju ke surga, kota Allah ya. Surga itu dikatakan kota Allah karena disitulah Allah bertahta. Di situ tetap ada air, tetapi bukan laut. Ingat ya ibu-ibu ya. Menurut kitab Wahyu, kota Allah itu ada airnya, yakni apa? Sungai yang tenang, yang indah, yang jernih seperti itu ya. Nampak kan ada sedikit-sedikit goyangan airnya. Nah, di kitab Wahyu dikatakan bahwa kota Allah itu ada sungai yang jernih. Ya, setiap orang kalau mau minum, boleh minum. Tapi kita sebenarnya nggak butuh lagi karena kita tidak lapar dan tidak haus. Karena apa? Kita tidak perlu minum dan kita tidak perlu makan lagi. Tetapi kalau mau ya nggak ada yang melarang begitu ya. Nah, jadi kota Allah itu ada sungainya, dilalui oleh aliran-aliran air yang sungguh tidak ada bakteri dan virusnya ya. Jadi melebihi air pH berapapun ya. Jadi air yang sangat murni, tidak perlu kita beli ya. Nah, jadi ini adalah gambaran tentang betapa tempat Allah bertahta itu begitu indahnya. Kemudian selanjutnya melalui firman Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur 59 ayat 9, pemazmur mengatakan, "Ya kekuatanku, aku mau berpegang kepadamu, sebab Allah adalah kota bentengku, sungguh hanya Dia Allah kita yang menjadi kekuatan kita. Hanya kepada Dia kita mau berpegang dan berpengharapan, karena hanya Dia yang menjadi kota benteng yang aman bagi kita dan semua orang yang percaya kepadanya." Nah, jadi bagi orang yang percaya kepada Allah yang demikian, ya, jadi kita bersyukur ya, sebagai orang Kristen, kita mempunyai Allah yang begitu kuat. Kalau kota benteng dan gunung batu itu hanyalah gambaran. Itu bukan Allah, itu hanya gambaran bahwa Allah kuat seperti ya kota benteng dan juga gunung batu, dan Allah yang sesungguhnya melebihi itu kekuatannya. Nah, kemudian yang bagian yang kelima di dalam slide yang ke-16, bahwa Tuhan akan menolong kita dan semua orang percaya memuji, memuliakan, menyembah dan melayani Dia sudah disampaikan melalui para nabinya. Melalui kitab Mazmur 46 ayat 5, Tuhan berfirman kepada kita, Allah ada di dalam kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Nah, jadi disinilah kita melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Saya dan ibu-ibu semua pernah mengalami kesusahan, kesulitan, sakit penyakit, merasa kayaknya ini sudah berakhir nih ya. Kalau
kita hitung-hitung ya, sekarang saya sedikit mau bersaksi. Sejak dari kecil saya itu mengalami banyak masalah di dalam kehidupannya, makanya saya menamakan diri sendiri sebagai anak nazar begitu ya. Karena sejak dari kecil sudah merasa susah, saya berjanji kepada Tuhan, saya bilang gini ya, waktu itu belum sekolah minggu, masuk TK pun belum, tetapi memori saya kuat sekali, saya berjanji kepada Tuhan begini, Tuhan, saya ini pernah tenggelam, saya pernah ditabrak. Terus saya kan tinggalnya di kota, bukan di kota ya. Sebelum saya pindah, keluarga kami pindah ke Pontianak. Pontianak itu kota, tapi sebelumnya saya ini tinggal di kampung. Nah di kampung itu kalau ada orang meninggal dunia yang di luar Kristus, itu pakai musik yang menakutkan. Nah jadi sebagai anak-anak waktu itu tidak ada orang tua di rumah karena pergi bekerja, tinggal saya dan adik saya yang ada di rumah. Begitu mendengarkan iringan kematian dengan ratapan, dengan musik jang jing jong jing 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 begitu, mengerikan sekali. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya takut sekali mati. Jadi kalau saya nanti dewasa, bertumbuh, boleh ya Tuhan, umur saya 77 saja. Jadi saya minta kepada Tuhan, umur 77, enggak tahu itu ide dari mana. Setelah dewasa, setelah besar ya, saya melihat bahwa angka 7 itu adalah angka sempurna. Saya walaupun tetap mempunyai iman bahwa saya akan mempunyai umur seperti itu, tetapi saya berkata kepada Tuhan, terserah Tuhan saja. Karena Tuhan yang berdaulat atas diri saya, Tuhan yang tahu ya, tahun kelahiran saya dan tahun kematian saya nggak apa-apa, Tuhan yang atur. Yang penting hidup saya berguna, hidup saya selagi saya masih ada ini dipakai oleh Tuhan ya. Jadi sampai dewasa seperti sekarang ini pun ya saya sudah kepala gocap ya kan ya. Gocap sah tepatnya ya. Nah jadi 53. Jadi saya sudah menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin saya melalui banyak sekali kesulitan. Tetapi semuanya bisa diatasi dan dilewati bersama dengan gunung batu kita karena mengandalkan Allah kita. Kalau mau diceritakan tentang sakit, pahit, oh banyak sekali. Nah tetapi kenapa sekarang tetap bersuka cita? Karena Allah lah yang sudah memampukan kita. Amin. Amin ya. Semua kita pasti mempunyai kesaksian yang seperti itu ya. Merasakan suka duka bagaimana Tuhan Allah sudah menyertai kita. Nah kemudian berikutnya di dalam slide yang ke-17 dikatakan, perhatikan pula di dalam Yesaya 41 ayat 13, Alkitab mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Melalui ayat ini Tuhan menyatakan diri bahwa Dia adalah Tuhan Allah kita, bahwa Tuhan akan memegang tangan kanan kita, bahwa Tuhan berkata kepada kita, janganlah takut, akulah yang menolong engkau ya. Makanya saya memilih gambar ya, ada tangan yang besar dari atas dan tangan kita yang kecil ini ya dari bawah ya. Jadi Allah menolong kita ya, mengangkat kita ketika kita terjatuh, mengangkat kita ketika kita tidak berdaya, karena Allah sudah berjanji jangan takut. Jadi ketika ibu-ibu yang bersaksi di sini tadi, saya sangat terharu mendengarnya bagaimana Tuhan melepaskan kita dari setiap masalah kita. Itu adalah walaupun dia memakai instrumen ya, memakai alat manusia, melalui tetangga, melalui yayasan, melalui orang gereja, melalui pendeta, ataupun melalui siapa, itu Tuhan pakai sebagai instrumen. Instrumen itu adalah alat berkat di tangan Tuhan. Jadi Tuhan tidak serta-merta menampakkan diri dari langit, menampakkan tangan seperti itu lalu menolong kita, tidak ya. Melainkan melalui kehidupan kita sehari-hari, tetapi sesama kita dipakai untuk menolong kita keluar dari masalah yang menghimpit kita. Dan ketika kita menyandarkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak ada satu detik pun yang terlambat ya. Tuhan selalu tepat waktu, tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat ya. Nantikanlah dia tetap setia. Lalu lebih lanjut, lirik lagu Alamot atau nyanyian darah, pemazmur menyatakan kepada kita bahwa bangsa-bangsa menjadi ribut, bahwa kerajaan-kerajaan menjadi guncang, bahwa dia akan memperdengarkan suaranya, kemudian bumi pun hancur. Namun Tuhan Khalik langit dan bumi menyertai kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bumi kita yang kita huni ini suatu saat akan hancur, tetapi karena Allah sudah berjanji akan menyertai kita, Dia akan memberikan kita
langit dan bumi yang baru, dan itulah surga. Jadi di mana ada Allah menyertai kita, sekalipun gunung bergoncang, bumi hancur, itu tidak masalah. Karena apa? Yang penting adalah Allah menyertai kita. Nah, apa yang membedakan hal surga dan neraka menjadi begitu berbeda? Sebenarnya kalau kita mau mendefinisikan secara sederhana, karena di surga ada Tuhan, sedangkan di neraka tidak ada Tuhan. Nah, begitu ya. Di surga ya ada Tuhan. Jadi kalaupun sekarang di dunia ini penyertaan Allah itu nyata, sesungguhnya itu adalah surga kecil bagi kita. Di keluarga kita ketika kita menghadirkan Tuhan untuk memimpin kita sebenarnya sudah hidup di dalam surga. Walaupun nanti ya tempat kumpul kita yang real, yang nyata itu ada di surga ya bersama dengan Allah selama-lamanya. Tetapi selagi kita masih menghuni di bumi ini pun tetap ada surga ketika Allah memimpin kita. Amin, ibu-ibu. Ya, nah neraka itu adalah tempat tidak ada Allah beserta ya. Allah tidak ada di neraka, makanya kalau kita mau melihat neraka di bumi banyak nggak? Banyak sekali. Perhatikanlah orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki banyak sekali materinya, tetapi karena dia tidak ada penyertaan Tuhan, apa yang terjadi? Dia tersiksa, ya kan? Contohnya nggak salah jauh-jauh deh ya, Indonesia yang pejabatnya begitu banyak korupsi, koruptor begitu. Kita lihat di suatu kementerian, satu saat terbongkar ada begitu banyak korupsi triliunan, itu dimulai dari seorang pejabat yang memanjakan anaknya dengan uang haram. Nah itulah neraka sebenarnya ya, neraka di dalam keluarga. Walaupun namanya itu ada LL-nya, itu sebenarnya L itu adalah Eli, artinya adalah Allah. Tapi mereka hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka makan uang haram, jadi kelakuan anaknya itu tidak karu-karuan ya. Nah itu adalah contoh, di dalam keluarga seperti itu tidak ada kehadiran Allah, sehingga apa? Seperti neraka. Nah tetapi bagi kita yang mungkin bukan pejabat, bagi kita yang mungkin otoritas ataupun kuasanya terbatas di masyarakat, yang bagi kita materinya pas-pasan ya, nggak terlalu banyak dan juga tidak terlalu kurang, kita hidup dalam shalom saudara. Kita bisa tidur dan bangun, itu puji Tuhan, itulah surga kita yang begitu luar biasa. Apa gunanya koruptor yang memiliki uang ratusan triliun tetapi di penjara? Apa gunanya ya kehidupan yang seperti demikian? Karena itu adalah contoh orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Melainkan mengandalkan apa? Jabatannya. Mengandalkan apa? Uangnya. Mengandalkan apa lagi? Popularitasnya. Mengandalkan apa lagi? Semua yang berasal dari dunia yang pernah iblis tawarkan kepada Yesus. Nah kita tidak demikian. Kita mengandalkan Allah walaupun kelihatannya perjalanannya sulit, tetapi tetap ada shalom ya. Shalom itu bukan artinya shalom ya, artinya salam, bukan itu saja. Shalom itu artinya selamat. Jadi kalau saya berkata shalom aleichem ya, artinya keselamatan dari Allah beserta kalian ya. Ya, jadi singkatnya adalah shalom, artinya keselamatan dari Allah. Nah, itu puji Tuhan Saudara. Jadi itulah kekayaan kita sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, memang tadi saya sempat mendengarkan percakapan Ibu Nelly ya dengan teman-teman. Ya, kalau sudah tua ujung-ujungnya mati. Memang benar. Tapi nggak banyak orang yang siap mati. Banyak orang yang takut, ya kan? Kalau saya takut nggak? Ada rasa takutnya ya waktu COVID ya. Waktu COVID 2 tahun yang lalu, waktu saya kena Delta, tempat tinggal saya itu kan bisa kedengaran pengumuman dari masjid ya. Dalam keadaan saya terbaring karena tidak ada lagi rumah sakit yang bisa menampung saya dengan adik ya, adik di loteng, saya dibawa, dua-duanya kena COVID, jadi tidak bisa saling tolong-tolongan, ya sudahlah pasrah begitu. 2 jam sekali, kadang-kadang 1 jam sekali dari masjid terdengar dari loudspeakernya innalillahi wa innalillahi rojiun ya, artinya apa? 1 jiwa lagi meninggal. Rasa takut enggak? Takut ya, sejujurnya takut. Nah tetapi tidak takut banget, karena apa? Kalau memang benar mati waktu itu, ya karena ada Tuhan. Jadi enggak takut-takut amat begitu ya. Gentar-gentar enggak? Gentar ya. Sejujurnya saya gentar, tapi enggak gentar amat. Karena apa? Karena ada Tuhan beserta dengan kita, saudara ya. Kalau kita mengatakan, oh saya tidak takut, itu
enggak manusiawi ya. Manusiawi yang sesungguhnya ada rasa takutnya, tetapi tidak takut amat. Karena apa? Karena ada Allah beserta dengan kita, ya kan? Nah, jadi seperti itulah. Jadi bagian kita di dalam slide yang ke-21, bagian kita, pemazmur sudah mengingatkan kita bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, bahwa sekalipun gunung-gunung goncang dan bergelora dan kerajaan-kerajaan goyang, namun kita tidak akan takut karena Allah adalah kota benteng. Lantas bagaimana dengan diri kita? Ya kan? Nah, jadi kalaupun kita ada gentar sedikit, ada takut sedikit, bersama dengan Allah kita akan menjadi tenang. Bersama dengan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di antara kita ada yang mengalami badai persoalan rumah tangga, keluarga, suami, masalah anak-anak, masalah cucu, masalah menantu. Mungkin di antara kita ada yang menghadapi masalah keuangan, ekonomi, bisnis. Lalu sudahkah kita tetap setia dan semakin percaya kepadanya bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita dan kota benteng kita? Sudahkah kita tetap berlindung kepadanya meskipun kita sedang mengalami badai persoalan rumah tangga beserta seluruh keluarga yang membutuhkan topangan kita melalui doa, melalui rasa bersyukur, memuji Tuhan, memuliakannya, menyembahnya, dan juga setia di dalam mengembalikan persembahan kepada Tuhan. Jadi ketika ada masalah kita tetap dapat tenang teduh di hadapan Tuhan. Kalau ada masalah kita tidak akan seperti orang yang kebakaran jenggot katanya ya. Kalau orang kebakaran jenggot itu adalah panik tidak karu-karuan. Nah, orang Kristen ya kalau ada masalah tetap tenang karena dia dapat membawa masalahnya kepada Tuhan. Nah, tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita tetap berlindung kepadanya meskipun kita sedang mengalami badai persoalan rumah tangga, keluarga, dan sebagainya, tetapi kita tetap dapat memilih untuk beribadah dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang percaya bahwa kita tidak akan takut karena Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah gunung batu kita, tempat kita semua berlindung, perisai kita, tanduk keselamatan kita, kota benteng kita, tempat pelarian kita, dan juru selamat kita. Berbahagialah kita yang percaya, setia, dan tetap berlindung kepadanya meskipun kita sedang mengalami badai persoalan yang sepertinya tidak ada habis-habisnya. Ya, karena kita memang masih hidup. Orang mati aja ada masalah, betul enggak? Kalau dikuburkan, enggak ada yang mengurus, dia digusur. Ya, digusur. Orang mati aja ada masalah. Apalagi orang hidup, saudara. Jadi ketika kita hidup dan kita ada masalah kecil, sedang, dan besar, bersyukurlah. Itu artinya kita masih hidup ya. Orang masih hidup itu masih bisa menyelesaikan masalahnya bersama dengan Tuhan. Karena orang mati aja ya kuburnya digeser ya kan. Kuburnya kadang kena banjir dan sebagainya. Nah, jadi bersyukur sekali. Saya akan tutup renungan kita hari ini dengan satu kesaksian tentang ada 2 orang penginjil pada saat itu pergi berlibur di Eropa, tempat yang bersalju ya. Nah, ketika sedang ada badai salju, dia melihat, loh kok masih ada satu anak gembala yang setia untuk menggembalakan domba-dombanya, padahal dombanya juga tidak banyak dan salju, mau cari rumput di mana begitu ya. Dan waktu bercakap-cakap ternyata tidak saling mengerti karena 2 penginjil ini berbahasa Inggris, sedangkan anak kecil gembala ini dia pakai bahasa yang lain, jadi tidak ngerti. Jadi ngomong tuh tidak ketemu, seperti bahasa ayam dan bebek itu tidak pernah ketemu begitu ya. Nah, tetapi 2 penginjil ini karena dapat hikmat dari Tuhan, dia berpikir begini, ini anak kayaknya sebentar lagi mati deh. Karena apa? Karena memang tidak ada lagi tempat untuk berlindung ya. Mau mengembalakan 2 ekor domba yang masih kecil, dombanya aja sudah hampir mati. Apalagi dia sudah biru ya, bibirnya udah pecah-pecah. Karena apa? Dingin sekali. Mungkin dia itu tidak ada orang tua, tidak ada tempat berlindung, atau mungkin tempat berlindungnya sudah dihancurkan oleh badai. Tapi bagaimanapun juga 2 penginjil ini sepakat mengkomunikasikan Injil bahwa Allah itu adalah gembala yang baik. Allah itu adalah kota benteng, tempat perlindungan. Karena yang paling penting bagi anak ini adalah ada gembala yang memimpin dia untuk berlindung. Nah, jadi karena berbahasa Inggris, jadi diajarkan begini, God is my shepherd. Ya, jadi Allah adalah gembalaku yang baik. Nah, jadi caranya bagaimana mengajarkan? Jadi
dua penginjil ini mengatakan bahwa ini adalah God ya, Allah ya, yang menguasai langit dan bumi. Terus gembala itu dia tunjuk ke anak ya, kamu itu gembala. Terus domba ya ini domba, jadi Allah itu sangat mengasihi domba dan kamu itu adalah gembalanya, walaupun kamu sendiri kedinginan tetap ingin memberi makan dan memberi perlindungan kepada domba. Nah jadi pakai bahasa isyarat, jadi God is my shepherd, ataupun Allah adalah gembalaku yang baik. Jadi caranya adalah Allah ya begini, kemudian Allah adalah gembala yang baik itu dilipat begini, jadi ditutup begini tangannya ya, dua-duanya begini. Jadi artinya kalau kamu ketakutan nanti, ucapkanlah bahwa Allah adalah gembala yang baik ya. Tuhan pasti akan memberi kamu perlindungan ya. Jadi Allah adalah gembala yang baik dan ditutup dengan jempol karena Allah ini pelindung. Nah, kemudian mereka berpisah ya, karena dua penginjil ini juga terjebak oleh badai ya kan. Terjebak oleh badai dan sama-sama susah waktu itu. Nah, ternyata tidak sampai berapa lama kemudian, kira-kira 2 hari, dua penginjil ini karena orang dewasa ya bisa bertahan hidup, lalu melewati satu tempat dan mereka melihat, wah ternyata anak kecil ini sudah mati ya, sudah membeku di dalam es ya, dan domba-dombanya juga di sampingnya sudah mati. Dan ketika dicek ya tangannya, ternyata benar loh ya, dia genggam dua-duanya. Apa artinya? Artinya dia percaya kepada berita yang disampaikan oleh dua penginjil itu, walaupun pakai bahasa isyarat karena tidak ngerti bahasa, tapi dia percaya bahwa di dalam keadaan yang paling susah di dalam hidupnya, Allah adalah gembalaku yang baik, Allah adalah kota bentengku yang kuat. Ya, nah jadi dia meninggal pasti dia diterima oleh Tuhan ya, karena dia percaya kepada pemberitaan Injil. Nah kiranya ini juga boleh mengingatkan kita ketika kita merasa susah sekali, sesak sekali, tidak ada penolong siapa-siapa di samping kita, ingatlah Allah selalu beserta dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengandalkan Dia sepanjang hidup kita. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih di masa usia kami yang sudah tidak muda lagi ya Tuhan, walaupun ada beberapa orang yang masih muda. Kami sudah memasuki usia senja, tetapi kami tidak takut dan tidak gentar, walaupun kadang-kadang ada sedikit-sedikit rasa gentar itu, tetapi bersama Tuhan kami tetap tenang, kami tetap sejahtera, kami tetap memiliki shalom, karena Tuhan adalah kota benteng kami, Tuhan adalah gembala kami, Tuhan adalah gunung batu kami, jadi kami tidak takut. Kami mau mengandalkan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.